Sorotan lain, Saudara Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyatakan lebih dari 50% isi lapas dihuni oleh narapidana kasus narkoba. Oleh sebab itu, Yasona mengungkapkan pemerintah sedang mengupayakan penyusunan revisi undang-undang tentang narkotika. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam rapat kerja dengan Balek DPR dan DPD RI hari Rabu, Yasona menyebut jumlah napi narkoba dalam lapas sangat mendominasi. Atas dasar permasalahan ini, Yasona sepakat bahwa revisi undang-undang tentang narkoba harus segera dilakukan. Wacana revisi undang-undang narkoba ini telah dibicarakan dengan Menko Polhukam hingga Presiden Joko Widodo. Lebih 50% isi lapas kami itu adalah narkoba. Itu sesuatu yang sangat aneh. Satu jenis crime mendominasi 50% lebih dari isi lapas. Jadi digabung yang korupsi, digabung penganiayaan, digabung pembunuhan, digabung perkosaan, digabung you name it, semua jenis crime kalah dengan. Berarti something wrong, ada sesuatu yang aneh dan janggal. Maka sependapat bahwa rencana undang-undang narkotika ini harus kita rubah. Revisi ini mutlak perlu kita selesaikan. Kalau tidak, kita tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan lembaga pemasyarakatan. Terkait kasus kebakaran di Lapas Tangerang yang terjadi pada Minggu lalu, Saudara, hingga saat ini Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan uji forensik terhadap barang bukti kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Hingga saat ini puluhan saksi telah diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya dalam kasus kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, Victor Teguh Prihartanto, dan sejumlah pejabat di ruang lingkup lapas juga turut diperiksa sebagai saksi terkait tugas serta fungsinya di Lapas Kelas 1 Tangerang. Jika pemeriksaan saksi dan analisis sebarang bukti dirasa cukup, langkah selanjutnya adalah menentukan tersangka dalam gelar perkara. Mulai dari Kalapas, TU-nya, Kepala Seksi Pengamanan, kebersihan, semuanya dalam pemeriksaan. Nah, kemarin 9 jadinya, karena 7 jalan tadi ada tambahan 2 lagi warga binaan yang dilakukan pemeriksaan tambahan. Semuanya sudah, Kalapas sudah kita lakukan pemeriksaan. Nanti setelah sudah lengkap seluruhnya, nanti baru kita rencanakan akan lakukan gelar perkara. Untuk bisa menentukan apakah ada tersangka di sini, karena memang pidananya ada di sini, ada kealpaan yang ditemukan di sini. Tangis keluarga korban kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten pecah saat jenazah keluarganya dikeluarkan dari ruang forensik RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Hari ini ada 7 jenazah yang kembali diserahkan ke pihak keluarga usai teridentifikasi. Tim DVI Polri telah mengidentifikasi seluruh jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Namun di antara 41 jenazah masih ada 2 lagi yang perlu data-data pendukung untuk memastikan identifikasi korban. Total, tim DVI Polri telah bekerja selama 8 hari dalam mengidentifikasi seluruh korban kebakaran Lapas Tangerang. Tim tentunya telah mengidentifikasi seluruhnya 41 korban sejak mulai tanggal 8 sampai terakhir sekarang tanggal 15. Lebih kurang 8 hari tim DVI bekerja 24 jam dan patut kita syukuri semua dapat teridentifikasi, artinya tim dapat memberikan kepastian kepada para keluarga. Wakil Menteri Hukum dan HAM melepas salah satu jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Selain mengucapkan duka cita mendalam kepada keluarga korban, Wamenkumham juga memberikan santunan pada keluarga korban berupa uang 30 juta rupiah sekaligus uang pemakaman 6 juta rupiah. Saya sampaikan pertama adalah rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang tidak kita inginkan bersama, dan yang kedua adalah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Polri, khususnya tim DVI yang bekerja siang dan malam 24 jam untuk melakukan identifikasi. Kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten Minggu lalu mengagetkan kita semua.
karena menelan korban sebanyak 48 warga binaan. Polisi kini masih memeriksa saksi-saksi dan menganalisa hasil uji forensik. Gelar perkara segera dilakukan untuk menentukan tersangka dalam insiden ini. Tim Liputan, Kompas TV.